Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar sahabat Voicer semua? Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya Nadwa Voice kembali hadir menyapa sahabat semua. Tentunya masih bersama saya Muhammad Noval Rosyadi. Dan di edisi kali ini kita akan berbincang dengan salah satu asatidz Pondok Pesantren Nadwatul Ummah yang malam hari ini sudah memasuki purna tugasnya di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Fathuddin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari Brebes atau dari Cirebon Kiai? Perjalanan dari Brebes. Tadi sore. Ya nyampe sini setengah 6 lah. Setengah 6 ya. Matur nuwun sangat Kiai sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Untuk berbincang bersama. Kita baru saja tadi mengikuti acara pisah sambut Kiai ya dengan teman-teman santri. Dan beliau Kiai Haji Fathuddin ini baru-baru ini beberapa hari yang lalu baru saja melaksanakan ibadah haji bersama istri beliau. Gimana Pak Kiai, lancar perjalanan haji? Alhamdulillah lancar dan sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Saya baca-baca di berita itu katanya panas di sana luar biasa. Ya, jadi di sini malam hari di sini siang hari, di sana suhu malam hari. Suhu malam hari luar biasa. Jadi kalau siang harinya itu di atas 40, 45, 44, 43. Gak kebayang ya, di Cirebon aja yang panasnya gini pada terasa panas semua. Iya. Bagaimana di sana kayak gitu? Pagi itu suhunya itu 36 pagi itu. Pagi hari. Ya. Kalau di Cirebon 36 itu jam 12 siang. Jam 12 siang di sana pagi hari. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah semuanya sehat dan alhamdulillah kloter kami ini tidak ada yang meninggal, bisa pulang semua. Jadi dari Brebes atau dari Brebes? Dari Brebes ya. Jadi kloter 33 SOJ Solo. Jumlah petugas dengan jamaah itu sejumlah 360 satu kloter. Alhamdulillah walaupun ada yang sakit, tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal di sana, tapi ada yang meninggalnya sampainya di rumah. Oh, jadi begitu sampai rumah satu hari kemudian meninggal. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi alhamdulillah Kiai Fathuddin beserta istrinya sehat semuanya dan alhamdulillah malam hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Kiai, malam hari ini saya mewakili teman-teman pengen ngobrol sama Kiai, pengen berbincang sama Pak Kiai. Kan Pak Kiai ini sudah memasuki purna tugas di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Mungkin bisa diceritakan ke kita semua sekilas perjalanan Kang Fathuddin atau Kiai Fathuddin dari awal mulai menginjakkan kaki di Nadwatul Ummah hingga sekarang Kiai. Ya, baik. Jadi awal mula saya di Rosah ini, awal mulanya saya ikut An-Namujaziyah. Ya, yang diketuai oleh Kang Babas ya. Saya memanggilnya Kang Babas, Ki Abbas Billy Yaksi itu. Beliau itu ketua organisasi An-Namujaziyah. Kemudian mau mengadakan salah satu kegiatan yaitu judo gitu, dan saya sebagai sekretaris langsung begitu gabung langsung diangkat sekretaris. Iya, kemudian beberapa bulan kemudian Kiai Babas ini membuat di Rosah. Dan pada waktu itu Abah Yai Fuad Hasyim itu belum punya santri putri. Berarti Nadwatul Ummah masih putra semua. Masih putra semua, belum ada santri putri. Lalu beliau membuat di Rosah itu dulu ada gedung bangunan itu TK, tapi sekarang menjadi rumahnya Kiai Ade. Itu dulunya TK, dulunya TK. Dan murid beliau itu yaitu sandrinya Kiai Haji Abdullah Abbas, sama sandrinya Nyai Robiah. Dan muridnya semakin bertambah. Akhirnya sama beliau itu saya diajak membantu. Ikut jadi dewan asatidz di sana lah. Dan waktu itu saya ngajarnya itu Nahul Wadih. Ya, Nahul Wadih. Sekitar tahun berapa kan? Sekitar tahun 93. Saya baru berapa tahun? Masih baru sekali. 93 itu. Iya. Nah, kemudian waktu itu Kiai Lutfi Al-Hakim almarhum Al-Mahfur itu masih di India. Beliau. Kiai Faris masih di pelosok. Jadi belum ada semua di sini. Belum ada semua gitu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Kiai Lutfi Al-Hakim almarhum Al-Mahfur pulang dari India. Dari India. Lalu
merubah sistem pengajian yang tadinya Bandungan itu mau dibuat di Rosa. Oh, gitu. Nah, karena di Rosa otomatis butuh asatid. Betul, betul. Nah, kemudian di antara asatid yang pertama kali dipanggil adalah saya. Karena rekomendasi dari Kang Babas. Siap. Karena pernah ngajar bareng dulu di TK itu waktu itu. Dan waktu itu santri putri juga masih sedikit. Dan ngajarnya juga masih sekarang di dalamnya Ibu Umi Yayan, ruang tamunya Umi Yayan. Orang tamu itu gitu. Ya, ruang tamunya Umi Yayan itu dulunya buat di Rosa. Gitu. Berarti belum kayak sekarang di kelas. Belum kayak sekarang. Pondok juga baru hanya di sebelah timur aja. Iya, belum ada di sebelah selatan tuh belum ada, masih ada sebelah timur. Dan santri putri itu sudah tinggal di Ningzul ya waktu itu rumahnya Ningzul. Ya, sudah tinggal di situ untuk santri putri. Dan waktu itu pelajaran yang pertama kali diberikan oleh Nadbatul Ummah itu dulu ad-durusul fiqhiyah. Ya, durusul fiqhiyah. Beliau Kiai Lutfi Al-Hakim Al-Marfurlah itu ngajarnya sorof qaidus sorfiyah. Lalu kemudian pelajaran beliau itu dikasihkan ke saya. Oh, diwariskan ke kamu. Iya, dikasihkan ke saya. Padahal saya belum belajar itu. Kata Kiai, saya belum ngaji ini. Udah nanti juga bisa. Akhirnya saya belajar gitu. Kemudian qaidus sorfiyah itu saya ngajar di situ lama. Kemudian kelasnya makin bertambah, akhirnya membuka maksud. Lalu saya juga ditunjuk maksud gitu. Maksud gitu. Siap. Dan terus itu terus sampai sekarang pas tahun kemarin itu maksudnya ganti dengan Amriti. Oh, dengan Amriti. Iya, ya. Berarti terakhir Pak Kiai ngasto di sini Amriti. Iya, Amriti ini terakhir tahun kemarin. Berarti bisa dikatakan Kiai Fathuddin itu masuk tuh di tahun 93. 93. Dan sekarang 2023. Iya. Hampir 33 tahun. Iya. 33 tahun Kiai Fathuddin mengabdikan untuk Nadbatul Ummah luar biasa sekali. Iya. Di tahun pertama sampai sekarang Kiai ya. Tentunya mungkin kan banyak sekali cerita Kiai selama ngajar di sini gitu ya. Tak lepas dengan sosok Kiai Fuad Hasyim Kiai. Nah, mungkin berbicara dengan tentang Kiai Fuad Hasyim gitu. Bagaimana sosok beliau di mata Kiai? Ya, jadi beliau itu masya Allah luar biasa, orang yang sangat gemar membaca. Itu yang saya kenal, yang saya tahu dari beliau itu adalah gemar membaca. Dan beliau itu adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah singa panggung. Ya, sampai sekarang itu menurut saya belum ada mubaligh yang sekelas beliau. Karena beliau itu di samping keilmuannya luar biasa. Kemudian kalau ceramah itu kalau misalkan di masyarakat yang seneng wayang itu beliau malah bukan ceramah tapi dalang. Oh, dalang. Wah, ini antik sekali nih. Ya. Berarti beliau menyesuaikan jamaahnya kayak. Menyesuaikan jamaahnya. Kalau misalkan di Bundet Desa itu masyarakatnya itu mayoritas supir, ya, supir truk. Maka beliau itu yang dibahas adalah mesin mobil. Ini luar biasa. Jadi mesin bukan mobil. ngaji mesin. Ngajinya mesin mobil gitu. Dan beliau menguasai betul. Beliau menguasai. Kemudian kalau di Sunda bahasa Sunda, kalau di Indramayu bahasa Indramayu, kalau di Tegal ya bahasa Tegal, di Jawa Timur bahasa Jawa Timur. Jadi luar biasa beliau. Saya sangat mengagumi sekali. Dan kenang-kenangan dari beliau yang sampai sekarang saya ingat ya, ilmu-ilmu dari beliau itu pada waktu ceramah di masjid saya di Sabrangkulon situ ya, waktu acara Nuzul Quran, beliau membahas surat Al-Qadar ya. Nah, di situ kan beliau menjelaskan sampai sekarang saya masih ingat keterangan beliau gitu. Masih ingat luar biasa. Itu kisaran tahun berapa Kiai? Maaf. Ya. Kisaran tahun berapa tuh waktu Kiai Fuad? Saya waktu itu masih aliyah, berarti tahun 86-an, 87. Jauh sebelum Kiai masuk ke sini berarti sudah mendengarkan ceramah Mbak Fuad. Iya. Saya waktu itu masih belum mondok ya, masih sekolah. Itu beliau menjelaskan wama adro kama Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Mestinya kan menjelaskan Lailatul Qadri, Lailatul Qadar adalah. Iya. Tapi Allah menjawabnya Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih utama dari 1000 bulan. Artinya pertanyaan itu sama dengan apakah itu buffet? Iya. Atau apakah itu lemari? Iya.
lemari adalah lebih tinggi daripada bufet. Kan berarti nggak menjelaskan lemarinya. Nggak menjelaskan Iya, lemarinya. iya, betul. Nah, Allah itu tidak menjelaskan malam Lailatul Qadar, tapi keutamaannya. Nah, kata beliau, apa alasannya? Karena pada hakikatnya manusia itu tidak tahu hakikat daripada malam. Jadi kalau dijelaskan oleh Allah apa itu malam, itu manusia nggak paham. Malam itu nggak ada matahari. Nyatanya di negara Skandinavia itu ada matahari tengah malam. Kata beliau itu. Kalau malam itu gelap di dalam gua, siang hari pun gelap. Apakah itu malam? Bukan juga. Makanya Allah tidak perlu menjelaskan malam Lailatul Qadar, tapi yang dijelaskan adalah keutamaannya. Nah itu ini jarang sekali Pak Kiai kalau mau balik-balik menerangkan. Nah itu yang saya tahu. Saya masih ingat itu ceramah beliau yang saya ingat. Lalu satu lagi ceramah beliau yang saya ingat itu adalah surat apa itu saya lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dengan cara apa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Lalu beliau menjelaskan bahwa cara menjaganya adalah dengan mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Insya Allah orang yang di hatinya ada Al-Quran itu neraka tidak akan mampu membakar. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan neraka adalah makhluk Allah. Itu kata beliau, itu yang masih sampai sekarang masih ingat saya dari ceramah beliau. Jadi pegangan Kiai. Ya, jadi pegang saya, jadi sangat luar biasa beliau itu. Gitu. Iya, saya sempat mendengar juga Kiai itu tentang tadi beliau ketika ceramah itu dialeknya, bahasanya menyesuaikan dengan bahasanya gitu, Sunda dengan Sunda gitu. Dan suara beliau Masya Allah luar biasa. Nah, lagu-lagunya itu luar biasa. Sampai saya punya tetangga orang Indramayu ya. Itu namanya itu Ibu Solihah, cuma dipanggilnya Mayayu. Itu waktu muda. Itu beliau punya padi 1 ton habis dijual buat ngikutin ceramah beliau. Masya Allah. Jadi ada di Karangampel, beliau ke sana jual padi ke sana. Ada, wah, jadi hidupnya tuh ngikutin ceramah beliau di mana-mana. Gitu. Itu beliau cerita sendiri itu, Ibu Solihah itu cerita sendiri. Bahwa karena dulu itu beliau tuh muda, ya masih ganteng, orangnya bagus, suaranya enak, alim luar biasa gitu. Betul. Luar biasa. Mahabahnya Ibu Solihah ke itu. Ya mungkin kalau sekarang zaman itu udah ada medsos, mungkin Mbak Evo udah terkenal. Iya, wah, memang iya. Jadi beliau tuh ya, dan pondok kami juga di Temboro Magetan itu pernah mengundang beliau pada waktu imtihan. Zainuddin MZ waktu itu terkenal sekali, tapi nggak pernah diundang. Kenapa? Karena nggak bisa bahasa Jawa. Oh iya. Sedangkan di Temboro itu masyarakatnya nggak ngerti bahasa Indonesia, ngertinya hanya bahasa Jawa. Jadi orang pinter bahasa Inggris nggak aneh, nggak heran gitu ya. Pinter bahasa Arab nggak heran karena deket Gotor. Tapi pinter bahasa Indonesia heran sekali gitu. Di Temboro Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Al-Fatah itu. Saya juga sempat mendengar gini Kiai. Maksudnya Mbak Yefot Hashim itu ketika ngaji itu biasa dari satu tempat dengan tempat yang berbeda. Itu isinya berbeda. Meskipun katakanlah di daerah Tegal misalkan ya. Di daerah Pemalang. Temanya Maulid, itu ada materi yang baru yang disesuaikan dengan masyarakatnya. Masyarakatnya ini gemarnya apa? Lah maka topiknya mengarah ke situ. Ya, kalau nelayan ya cerita tentang nelayan. Kalau pertanian cerita tentang pertanian. Artinya nggak hanya itu aja yang dijelaskan. Nggak hanya itu aja gitu. Dan setiap kali saya mendengar ceramah beliau mesti ada hal-hal baru yang saya dapat gitu. Artinya saya tuh belum pernah dengar, belum pernah tahu, belum pernah baca gitu. Kayak tadi itu kan saya belum pernah dengar, pernah baca. Nah itu pasti begitu saya mendengar ceramah beliau mesti ada hal-hal yang baru masukan dari saya gitu. Jadi luar biasa sekali. Dan beliau itu kalau misalkan suara raja atau biasanya kalau lagi menjelaskan firman Allah, kalau kalamullah itu suaranya dibesarin. Oh iya. Gimiknya. Iya, jadi intonasinya itu sangat diperhatikan sekali beliau itu. Jadi orang tuh nggak bosan sama sekali. Dan beliau itu ceramah itu di berbagai kalangan. Jadi berbagai kalangan, dari mulai pejabat, dari mulai orang-orang penting sampai masyarakat awam beliau bisa. Berarti waktu beliau wafat juga Kiai posisi 2004 itu sudah di sini ya? Ada di sini. Ada di sini. Iya, ada di sini.
Artinya sempat juga kemudian berhubungan langsung dengan beliau, Kiai. Sempat, bahkan waktu zaman ninja itu. Ini kayaknya menarik nih, teman-teman. Ini kayaknya menarik. Zaman ninja itu ya. Gimana gitu, Kiai? Zaman ninja itu kan awalnya kan hanya di Banyuwangi ya. Nggih. Kemudian merembet sampai ke Jawa Tengah, sampai merembet Nggih. ke Jawa Barat. Jawa Barat. Dan beliau itu salah satu kiai yang diberi amanah untuk melawan ninja. Sampai sekarang saya amalannya masih hafal. Mbak Toa hadir. Oh, itu amalannya Kiai. Iya, amalannya itu Mbak Toa hadir. Boleh nggak diijazahin ya? Iya. Dan itu setiap malam Jumat itu dari Tasik, dari Kerawang, dari Indramayu, dari Tegal, dari Brebes datang semua di sini. Langsung ijazah. Dan ijazahnya itu langsung sekalian hanya pegangan tangan aja. Dan salah satunya nanti pegangan dengan astanya Kiai Fuad Hasyim ya. Terus nanti nyambung gitu. Nyambung gitu. Tapi saya sih malah diminumi air sama beliau gitu. Langsung air aja gitu. Bahkan saya ditugasi oleh beliau itu untuk mencari ranting bambu ampel. Bambu ampel itu rantingnya yang segini-gini itu. Iya. Saya ditugasi sama beliau suruh cari. Karena memang senjata untuk melawan ninja ampunya itu. Pakai bambu ampel itu. Yang nanti waktu pakai langsung bergerilya nyari gitu ya. Nanti dan itu langsung dikirim ke pelosok. Pesanan dari pelosok. Gitu. Akhirnya beliau sampai kewalahan menerima tamu ya. Akhirnya beliau membuka cabang di Mertapada yaitu Kiai Soleh. Di Mertapada. Akhirnya ada yang di Mertapada. Masih kewalahan juga. Akhirnya Tegal Brebes, Pemalang, Pekalongan itu di Kiai Subhan. Begitu Kiai Subhan dijazah. Iya, begitu di Kiai Subhan dijazah lalu di sini untuk memberi jazah. Hanya untuk Tegal Brebes itu di Kiai Subhan. Itu waktu musim ninja. Awal kelahiran PKB. Berarti 99 Kiai. Ya, 99-an. Awal kelahiran PKB. Ninja itu. Berarti saking banyaknya orang yang kesini ya, sampai kemudian dibagi-bagi begitu. Jadi parkir mobil itu sampai Jalan Kendal. Parkir mobil itu sampai Jalan Kendal. Zaman itu Kiai ya? Iya, sampai Jalan Kendal. Dan itu tiap malam Jumat. Lah masyarakat sekitar sini itu untung sekali. Jadi nyari limbah rotan, limbah rotan yang pendek-pendek itu dijualin. Di sananya hanya ngambil aja, di sini dijualin. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Zaman itu 5.000 udah mahal banget ya. Nggak kayak sekarang. Tiap malam Jumat itu. Tiap malam Jumat rutin gitu. Iya. Dan saya deket dekat sekali. Waktu saya nikah pun beliau hadir. Beliau hadir gitu. Berarti Kiai Fuad mungkin punya kisah dengan Bayi Fuad Hasyim barangkali. Punya cerita apa gitu mungkin dengan atau mungkin pernah diutus langsung apa ketika kan berarti kan waktu Kiai ngajar di sini kan berarti Bayi Fuad juga masih cuma ya. Memang kalau saya cerita langsung ya karena saya istilahnya segan ya, jadi kalau ngobrol itu saya nggak berani ngobrol dengan beliau itu. Iya, tapi ya pernah juga sih. Ya saya kan sebelum kenal beliau itu dekat sekali dengan Kiai Babas ya, dekat sekali. Bahkan saya tidur di kamar beliau gitu. Zaman waktu masih sama-sama bujangan. Masih muda. Dan saya kenangan itu ya pas saya pulang ceramah malam-malam itu di rumah beliau ada Gus Dur. Saya sempat bersalaman dengan Gus Dur gitu. Dan saya juga termasuk murid beliau karena saya ikut pasaran tafsir Jalalain tiap bulan puasa. Betul. Iya, tiap bulan puasa itu. Ya saya ikut walaupun waktunya itu sangat luar biasa. Jam 1 malam. Betul Kiai. Ini unik sekali sebenarnya. Karena jarang-jarang sekali ada kemudian kiai ataupun pesantren membuka pasaran jam 12 malam sampai sahur gitu. Iya, jam 1 malam sampai sahur sama jam 1 siang sampai asar. Gitu. Dan saya alhamdulillah ngikutin beliau. Walaupun ya hanya mendengarkan saja karena maknani itu saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa maknani? Saya maknani sekalimat ketinggalannya 5 baris. Saking cepetnya Kiai. Saking cepetnya. Jadi insya Allah ya saya yakin beliau tuh hafal. Cuma mungkin takut dikira sombong ria ya, jadi beliau tetap masih buka kitab. Karena apa? Dengan baca berita, baca koran itu cepat beliau baca tafsir Jalalain lebih cepat. Ya itu tadi saya maknani sekalimat ya, sekalimat saya maknani ketinggalannya 5 baris.
Apalagi gini tidur ya udah nanya udah 2 lembar lah. Begitu ngantuk segini aja tuh 2 lembar. Aduh. Saking masya Allah luar biasa bacanya tuh. Jadi hanya mendengarkan saja tabarukan. Dan alhamdulillah saya tetap rutin ikut ngaji beliau jam 1 Ya, malam. Iya ya. Maksudnya di saat banyak kemudian jam segitu kan banyak istirahat Oh ya istirahat. Tapi Baye Fuad tetap ngasto atas jalan jam 1 sih jam 1 malam. Tapi ya tetap banyak ya yang ngaji. Banyak yang bahkan ya yang ngaji itu ya Dewan Nasati ya orang-orang yang sudah ini. Bukan pemula lah istilahnya. Bukan pemula. Iya, santrinya banyak banget. Dan beliau juga kalau misalkan santrinya ngantuk, itu beliau menjelaskan. Dan beliau menjelaskan yang saya sendiri heran. Beliau itu kan nggak kuliah, tapi begitu menjelaskan atom, itu ya Allah luar biasa. Justru guru kimia yang ada di sekolah itu kalah. Jadi waktu menjelaskan zarroh gitu kan. Zarroh itu kan kadang dimaknani biji sawi gitu kan. Kemudian semut budak. Oleh beliau dimaknani atom. Lalu menjelaskan atom itu apa. Beliau jelaskan pendapat-pendapat pakar-pakar atom. Jelaskan semua sampai saya gede-gede. Beliau sekolahnya gimana ya bisa menjelaskan sedemikian rupa ya Allah. Sedetail itu Kiai. Sedetail itu. Bahkan kalah lah guru kimia di sekolah saya itu kalah. Betul Masya Allah. Iya. Luar biasa. Nah, 33 tahun Kiai. Itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Kiai Fathudin mengabdi di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah gitu. Pandangan Kiai mungkin dalam Nadwatul Ummah menurut Kiai Fathudin itu seperti apa? Ya, jadi memang Nadwatul Ummah itu dari tahun ke tahun sudah mulai berbenah ya. Dari yang tadi santrinya sedikit ya, yang perempuan ya. Kalau laki-laki sudah banyak dari awal ya. Cuma ke perempuan itu kan awal-awal, kemudian bertambah sampai akhirnya rumahnya almarhum Kiai Lutfi Al-Hakim itu di atasnya untuk santri perempuan gitu. Berarti 33 tahun selalu berganti generasi. Iya. Ya. Kiai punya kesan nggak? Maksudnya kesan gitu selama ngajar di Nadwa gitu barangkali? Ya banyak sih kesannya. Ya santri-santri yang saya sangat berkesan sekali kalau saya lewat santri di sini mematung gitu. Iya betul. Kalau santri lain ya biasa-biasa aja. Kalau di sini kan mematung itu saya berkesan banget. Artinya betul-betul menghormati. Kemudian berkesan lagi itu ada yang pernah ngasih kenang-kenangan, yaitu Kamus Al-Munawir. Sampai sekarang masih ya? Masih sekarang masih ya Kamus Al-Munawirnya. Memang saya itu waktu itu sangat pengen sekali punya Kamus Al-Munawir. Kemudian beli juga uangnya dari nenek saya. Karena harganya waktu itu udah di atas 100.000 ya waktu itu. Kemudian sudah rusak, dikasih kenang-kenangan dari yang hatam maksud itu. Dikasih kenangan. Dari lulusan itu Kiai. Iya, dari lulusan itu dikasih Kamus Al-Munawir. Sekarang masih baru lah, alhamdulillah masih tersimpan. Gitu. Beruntung sekali nih yang angkatan yang sudah memberikan kenang-kenangan itu masih terjaga. Masih selalu dipakai Kiai, manfaat sekali luar biasa. Saya manfaatkan. Dan malam hari ini Kiai Fathudin sudah memasuki purna tugas di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Mohon izin Kiai mungkin punya pesan dan harapan Kiai sendiri untuk teman-teman santri Nadwatul Ummah. Ya, baik. Untuk santri-santri Nadwatul Ummah, bagi yang sudah alumni tolong jangan melupakan Nadwatul Ummah. Walaupun setelah dari Nadwatul Ummah ada yang di pelosok dan di Lirboyo kemudian futuh di sana gitu, tapi jangan melupakan Nadwatul Ummah. Bagaimanapun Nadwatul Ummah itu adalah dasar, pondasi. Rumah itu kalau nggak ada pondasinya roboh. Jadi jangan sampai begitu dari Nadwatul Ummah ke pelosok kemudian ngakunya santri pelosok. Tidak lagi ngaku santri Nadwatul Ummah. Itu jangan sampai, pesan untuk alumni ya. Untuk alumni jangan sampai bahwa Anda tetap alumni Nadwatul Ummah. Kalau dari mondok di pelosok juga ya alumni pelosok. Jangan melupakan guru. Jangan melupakan guru dan jangan
bahwa belajar sama Kang Fathudin saya nggak ngerti apa-apa, tapi begitu belajar sama kiai lain kemudian futuh lalu melupakan saya gitu. Ya, itu jangan. Itu bukan maunya saya jangan dilupakan, bukan. Tapi itu memang akhlak ya, akhlak seorang santri kepada gurunya. Jangan sampai melupakan. Hanya diingat saja kok. Hanya ingat bahwa saya adalah pernah belajar dengan Kang Fathudin. Itu aja sudah cukup kok. Nggak perlu macam-macam. Itu untuk alumni ya, pesan untuk alumni dan harapan untuk alumni adalah berkiprahlah, jadilah manusia yang bermanfaat. Ya, kalau punya ilmu dengan ilmunya, kalau punya harta dengan hartanya, kalau punya tenaga dengan tenaganya, kalau punya pikiran dengan pikirannya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tunjukkan bahwa alumni Nadwah adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, untuk santri yang masih ada di sini, yang masih menuntut ilmu, ya pesannya adalah belajarlah yang giat. Apalagi sekarang Nadwatul Ummah membuka program baru yang sebelumnya tidak ada. Iya, seperti program tahfidz Quran. Dan beliau Kiai Faris menekankan bahwa Nadwatul Ummah harus hafal juz amma. Itu saya setuju sekali itu. Lalu ada program bahasa memang sangat diperlukan. Di Arab itu perlu sekali, bahasa Arab, bahasa Inggris itu perlu sekali. Ini kayak pengalaman kemarin ya, kemarin saya kenalan dengan orang Pakistan ya, ngobrol dengan bahasa Inggris gitu. Ya, jadi perlu sekali. Saya setuju sekali. Kemudian membuka ilmu falak. Nah, jadi silakan ikuti kegiatan semua, taati peraturan ya. Kemudian begitu kalau misalkan istilahnya mau sudah tidak di Nadwa lagi, permisi ya, jangan asal izinnya pulang kemudian nggak balik lagi. Itu insya Allah ilmunya nggak manfaat kalau yang seperti itu. Jadi harus sowan kalau memang mudah mau pindah dari Nadwatul Ummah, entah melanjutkan mondok, entah mau khidmah di rumah, memang harus izin, harus minta ikhlas, ridho dan maaf kepada pengasuh, kepada keluarga dari Nadwatul Ummah. Itu saja. Dan jangan lupa silaturahim. Ya, silaturahim kepada Nadwatul Ummah ini. Ya, minimal setahun sekali waktu haul. Minimal itu. Nah, untuk tiap waktunya, dan ini pesan guru saya juga, Gus Nuzul Antafur Abdillah ke saya pada waktu saya mau boyong. Setiap waktu kirimilah guru-guru Fatihah. Jadi setiap habis sholat waktu itu hadiah Fatihah untuk guru-guru. Ya minimal ya sehari sekali. Syukur-syukur tiap 5 waktu. Dan kalau misalkan nanti sudah mulai mengabdikan ilmunya, setiap kali mau baca kitab itu hadiah Fatihah ke guru-guru. Itu pesan beliau. Kali itu pesan dan harapan untuk Nadwatul Ummah. Matur nuwun sangat Kiai. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di studio, kemudian sudah bersedia berkenan berbincang bersama kami, dan tentunya mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan, apa yang tadi kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mohon untuk selalu diakui menjadi santrinya saya Kiai. Sebetulnya hanya tidak, batin saya tetap masih keluarga Nadwatul Ummah. Hanya karena perlu regenerasi. Iya, regenerasi karena tenaga tua itu kan sudah loyo. Semangatnya juga sudah berkurang, maka harus diganti dengan yang muda, yang semangatnya masih fresh, idealisnya masih tinggi. Maka regenerasi itu adalah keniscayaan. Yang tua harus ngalah, berikan kepada yang muda biar yang muda bisa berkiprah. Siap, terima kasih Kiai. Doakan kami Kiai, doakan kami terus. Mudah-mudahan kami menjadi santri yang betul-betul bermanfaat dan futuh. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Voicer, itulah tadi perbincangan kita dengan Kiai Fathudin. Beliau salah satu asatidz Pondok Pesantren Nadwatul Ummah yang sangat lama mengabdikan diri beliau untuk Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Dan buat sahabat Voicer semua yang belum like, belum komen, belum subscribe dan belum share, secepatnya like, komen dan subscribe Nadwatul Ummah Media ya, karena kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang spesial khususnya di Nadwa Voice. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Akhirnya saya Muhammad Naufal Rosyadi pamit undur diri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.